Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah hari ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup. Agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi.
Taurat bagi kita minggu ini dari Yeskiel pasal 34 ayat yang ke-12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Hatiku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini dari Mazmur pasal 23 dimulai dari ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara responsoria. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu. Nama minggu dan topik minggu, tanggal 21 April 2024 adalah Minggu Jubilate. Marolop-olop tu debatama alesandok tanoon. Topik minggu, Yesus do parmahan nadenggan, Yesus gembala yang baik. 1.2 Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar Minggu tanggal 28 April 2024 adalah Wik Makassar 2. 1.3 Pada hari ini, Minggu tanggal 21 April 2024, gereja telah melaksanakan pemberangkatan Sintua Pensiun Amang Sintua Sahala Mangaratua Sianturi yang selama ini melayani di Wik Kampung Tengah. Oleh karena itu, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar pakai amplop yang disiapkan gereja dan tali kasih dari semua Wik sebagai ucapan syukur atas pelayanan Amang Sintua Sahala Mangaratua Sianturi di HKBP Kramat Jati. 1.4 Sidi Angkatan tahun 2023-2024. Sesuai jadwal Sidi, maka diberitahukan sebagai berikut. 1. Pertemuan dengan orang tua Sidi tanggal 28 April 2024. 2. Rencana untuk retreat tanggal 5 sampai tanggal 6 Juli 2024. 3. Rencana ujian tulisan tanggal 14 Juli 2024. 4. Rencana ujian lisan tanggal 20 Juli 2024. Rencana Sidi tanggal 28 Juli 2024. 1.5 Pelantikan. Sesuai hasil rapat Parhalado Selasa tanggal 16 April 2024 diputuskan pelantikan fungsionaris periode 2024 sampai dengan tahun 2028, seksi dan pengurus Wik periode tahun 2024 sampai dengan 2026. Di HKBP Kramat Jati akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 10.30 WIB. 1.6 Paskah Distrik. Paskah Distrik yang dipanitiai oleh PPD akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 di Sopomar Pikir HKBP. Tema Paskah, hidup sebagai alat kebenarannya, di Roma 6 ayat 13.
Diundang seluruh pelayan penuh waktu, pimpinan HKBP, bersama pengurus Yayasan STT HKBP Pematang Siantar periode 2024 sampai 2028 dan keluarga. Perwakilan setiap SPH sebanyak 15 orang. Untuk itu, dimohon semua gereja menopang panitia mensukseskan kegiatan Paskah Distrik tahun 2024. Registrasi pukul 8.30 WIB. Ibadah mulai pukul 9.20 WIB. Dewan Koinonia. Seksi sekolah minggu akan melaksanakan penutupan Parheheon sebagai berikut. Tanggal 28 April 2024. Penutupan Parheheon waktu pukul 8.00 sampai 9.45. Tempat ruang ibadah utama. 2.2 Punguan El Pico. Sesuai program dari Paduan Suara El Pico tahun 2024 dalam rangka HUT Paduan Suara El Pico yang ke-12 tahun, maka 1. Acara membersihkan lingkungan gereja telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 pukul 14.00 WIB. 2. Melayani pada acara kebaktian Minggu tanggal 21 April 2024. Kebaktian pukul 6.00 WIB sebagai Haretaon, Kolektan, Membaca Titing, dan Maragenda, serta Song Leader. Kebaktian pukul 10.30 WIB sebagai Haretaon dan Song Leader, Pelian, dan Titing. Kebaktian pukul 17.00 WIB sebagai Haretaon, Kolektan, Membaca Titing, dan Maragenda, serta Song Leader. 3. Acara puncak HUT El Pico hari Sabtu tanggal 27 April 2024 jam 17.00 WIB bertempat di Aula Gereja HKBP Keramat Jati. 3. Dewan Diakonia Seksi Pendidikan. Sesuai program kerja tahun 2024, Seksi Pendidikan akan melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian untuk anak SD dan SMP didampingi orang tua atau wali di ruang remaja dan telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2024. Dan tingkat SLTA untuk ujian masuk perguruan tinggi pada tanggal 28 April 2024 setelah ibadah siang masuk pukul 13.00 WIB. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil memuji Tuhan, kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 dimulai dari ayat 11 hingga di ayat 18. Mari kita dengarkan, saya akan membacakan buat kita semuanya. Gembala yang baik, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberitakannya,
berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus memperkenalkan dirinya dan sekaligus karakternya yang baik. Sehingga dia berani mengatakan, akulah gembala yang baik. Ada yang berani menyatakan, kita yang hadir di sini, akulah gembala yang baik? Saya rasa tidak ya. Tapi gembala-gembala banyak. Dalam kehidupan orang-orang zaman Yesus, dikenal adalah gembala domba pada saat Nats ini. Gembala adalah pemimpin kawanan. Dan Yesus berbicara tentang gembala yang baik. Menurut Yesus adalah gembala yang menyerahkan hidupnya untuk domba-domba gembalaannya. Gembala itu mengenal dengan baik domba-dombanya, dan sebaliknya domba-dombanya yang digembalakannya pun mengenal gembalanya. Gembala yang baik itu rela berkorban demi keselamatan domba-domba. Gembala yang baik tidak lari menyelamatkan diri bila domba-dombanya dalam ancaman, dalam bahaya. Ia terus membimbing, ia terus mengarahkan, membantu, menghantar kepada tujuannya. Di mana, kemana tujuannya. Ia mencintai domba-dombanya. Ia selalu mempersatukan bila mereka bercerai-berai. Apabila mereka tercerai-berai, dia peduli, dia penuh perhatian kepada domba-domba gembalaannya. Sekali lagi Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh Yesus sendiri bagi domba gembalaannya, bagi kita umatnya yang digembalakannya. Kita ini yang digembalakannya. Kitalah ibarat itu domba-dombanya, murid-muridnya, anak-anaknya. Debatado nambang parmahani, sude jolma natinopana. Jadi Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Dia menunjukkan karakter yang baik karena dia memberikan nyawanya hanya kepada kita manusia, orang-orang berdosa. Dia rela mati berkorban, memberikan seluruhnya nyawanya. Itulah karakter yang baik. Jadi kalau Yesus katakan akulah gembala yang baik, dia mengatakan ada jaminan yang diberikannya bagi gembala yang digembalakannya, bagi kita. Maka kita yang adalah domba-domba dari Sang Gembala Agung ini diajak untuk membiarkan diri kita dibimbing dan dipimpin dan diantar oleh Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, untuk menikmati padang keselamatan. Jadi kalau kita mau digembalakan, berarti kita mau dibimbing, mau dipimpin oleh gembala yang baik, yaitu Yesus, yang sudah menyatakan dirinya dalam nats ini pada minggu kita hari ini. Kita pun berarti harus belajar dari Sang Gembala yang baik untuk menjadi gembala yang baik di tengah-tengah kawanan kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah di dalam keluarga, dan di mana saja. Seorang bapak di rumah tangganya, seorang ibu membantu gembala sebagai seorang bapak di rumah tangganya. Harus menjadi contoh seorang imam, gembala di rumah tangganya. Harus penuh tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya dalam arti
membimbing anak-anak, memenuhi, membekali imannya, membekali pendidikannya, membekali moralnya, tidak hanya membekali secara materi saja. Banyak pekerjaan gembala yang bertanggung jawab. Jangan dulu gembala yang baik, tapi gembala yang bertanggung jawab, yang beretikat baik. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kiranya kita pun rela berkorban, menyerahkan diri kita, tidak lari dari tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, tidak mementingkan diri sendiri, tidak menyesatkan dan disesatkan, dan keluar dari kesatuan kawanan yang peduli terhadap satu sama lain, agar bersama-sama sampai ke tujuan, yakni padang keselamatan dengan kebahagiaan. Jadi kawan yang baik adalah kawan yang bertanggung jawab. Kawan yang baik adalah kawan yang mau tertawa dan mau juga sama-sama menderita. Itu yang baik. Maka itu menjadi gembala di tengah-tengah keluarga tidaklah gampang seperti membalikan telapak tangan. Hanya dengan omongan. Omongannya saya kepala rumah tangga, saya mengatur, tapi tanggung jawabnya enggak ada. Pergi hanya minum-minum, mabuk-mabukan ke kedai dan sebagainya. Itu bukan imam dalam rumah tangga, itu bukan gembala. Jangan dulu baiknya, tapi itu gembala yang tidak bertanggung jawab. Kalaupun dia menamakan dirinya gembala, lalu istrinya dipukuli, anaknya dipukuli, KDRT, oh itu bukan gembala. Dia tidak patut menjadi imam dalam rumah tangga itu. Maka itu belajar, mau dibimbing oleh firman Tuhan, supaya menjadi gembala dalam masyarakat, dalam rumah tangga, terlebih dalam gereja. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang yang timbul dalam nats ini, kenalkah kita dengan gembala kita? Itu sekarang. Kenalkah kita karakter-karakter, sifat-sifat anak-anak kita? Kalau kita tidak kenal, bagaimana kita mau mengembalakan dia? Bapak, kenalkah kau istrimu? Kalau tidak kenal istrimu, berarti kau bukan gembala. Dan kau tidak akan bisa mengembalakannya. Tidak akan bisa membimbingnya, menuntun ke jalan Tuhan. Karena kau sendiri tidak dalam keadaan begitu. Seorang ayah begitu pulang, naik mobil, sebelum turun, anaknya sudah mendengar itu mobil papa. Gembalanya, dombanya mengenal gembalanya. Gembalanya mengenal domba yang digembalakannya. Ya kan? Maaf kalau zaman sekarang, ya, tapi janganlah demikian. Banyak orang memelihara binatang. Begitu majikannya pulang, duluan binatang itu menyambut majikannya. Kemana anaknya? Ini banyak yang begitu. Siapa yang salah? Kenapa harus diganti dengan itu? Karena anak-anak tidak ada di rumah, semua pada keluyuran. Yang ada hanya yang setia sama dia itu di rumah itu sudah lain lagi. Sungguh sangat menyedihkan toh. Kalau itu terjadi
terhadap manusia. Yang seharusnya begitu mobil bapaknya pulang, anaknya, itu papa udah pulang. Tapi sekarang aneh zamannya. Kenalkah kita dengan gembala kita? Kenalkah kita dengan suara gembala itu? Jangan sampai kebisingan dunia dan hiruk pikuk kesibukan kita membuat kita kurang mengenal gembala kita, dan bahkan tidak dapat lagi mendengar suaranya, apalagi suara hatinya. Kalau demikian Bapak dan Ibu, mari kita memahami, suami saling memahami istri, istri saling memahami suami, suami istri saling memahami anak-anaknya. Kalau Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, ini merupakan panggilan dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Supaya kita dekat. Kalau sudah dekat, lebih dekat. Kalau sudah lebih dekat lagi dengannya. Sudah kenal, lebih kenal. Sudah lebih kenal, lebih mengenal lagi. Siapa Yesus Sang Gembala Agung yang kita puji, kita sembah. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, semakin kita mempercayai hidup kita dan semakin mempercayakan hidup kita akan bersama berkata seperti Daud. Di epistel tadi Daud mengatakan, Tuhanlah gembalaku, tak kekurangan aku. Jadi kalau kita sudah mengenal siapa yang menggembalakan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita harus kenal dengan suara gembala kita. Bagaimana kita yang domba yang digembalakannya mendengar suaranya? Kalau di HKBP kita dengar lonceng, teng teng teng, datanglah, 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 pujilah, pujilah. Masuk para imam. Mana jemaatnya? Hanya segini. Bangku banyak yang kosong. Apa itu? Yang kita katakan kita kenal dengan yang menggembalakan kita. Kita kenal dengan suara gembala kita. Ini harus menjadi beban kita. Kemana yang lain? Jangan sampai kebisingan dunia dan hiruk pikuk kesibukan kita membuat kita kurang mengenal gembala kita dan bahkan tidak dapat lagi mendengar suaranya. Jadi waktu bulan 12 ada tardidi anaknya, ada CD, baru dia gereja, ya kan? Kalau nggak ada itu, ya sudah, sampai jumpa kembali katanya. Kan banyak begitu. Kristen timbul, ya kan? Baru ya tenggelam. Apakah itu yang dikatakan kita mengenal gembala kita, kita mengenal suara gembala kita? Oh, bukan begitu. Kita sibuk dengan kesibukan dunia ini, sehingga itu menjadi kekurangan kita untuk mengenal yang menggembalakan kita, yaitu Yesus Kristus yang menyatakan akulah gembala yang baik. Kenapa kita harus sanksi lagi? Mengikuti dia, memuji dia. Dia sudah langsung mengatakan dalam nas ini, akulah gembala yang baik. Gembala yang memberikan nyawanya, mengorbankan nyawanya. Nggak ada lagi yang kurang. Sampai dia mati datang ke dunia ini. Hanya untuk menebus kita. Dan dia tidak hanya menciptakan manusia, tapi dia bertanggung jawab atas yang dia ciptakan.
Sekarang menjadi pertanyaannya, apakah manusia merespon itu atas perhatian Tuhan Yesus kepada manusia itu? Harus manusia itu mengenal gembalanya. Harus manusia itu mengenal suaranya, suara Tuhan memanggil. Jangan pura-pura nggak dengar. Buka hati, buka telinga, buka mata, buka semuanya. Lihat siapa yang datang. Gembalamu, gembala kita yang menggembalakan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan padang keselamatan, yang mau rela berkorban mati di kayu salib dan memberikan tempat Yerusalem yang baru, surga menjadi kesenangan bagi manusia. Tidak ada yang kurang lagi, saudara. Yang kurang kita, kurang perhatian, kurang memperhatikan. Tuhanlah gembalaku, tak kekurangan aku. Saya nggak tahu kalau ada kita di dunia ini yang berkekurangan. Kurang kaya, kurang miskin, kurang berakal, kurang moral, kurang etikat, kurang cantik, kurang ganteng, kurang pendidikan tinggi. Saya rasa nggak ada yang kurang. Tapi memang sudah penentuannya itulah. Finishnya dari Tuhan itu, kau udah begini saja. Nggak usah komentar, nggak usah komen. Tetap memuji, memuliakan namanya. Tetap semangat. Tetap kuatkan iman, persahabatan bersama Tuhan dengan doa, dengan kumpulan-kumpulan yang dibuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa tidak ada lagi yang kurang yang Tuhan berikan. Mulai kita membuka Alkitab, Perjanjian Lama dari Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, tapi tunggu dibentuk baru manusia ditempatkan. Tapi Adam dan Hawa tidak kokoh imannya, lalu dia menjadi manusia yang berdosa, mewariskan dosa, sehingga terpisahlah hubungan keakraban dengan Tuhan. Manusia bersembunyi. Saya takut banyak yang bersembunyi ini sekarang, manusia-manusia ini. Apalagi Yesus sudah mengatakan, akulah gembala yang baik. Takut aku banyak dosa. Dan lain-lain. Mana tahu. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, dia mengatakan tidak ada yang kurang lagi yang dia perbuat. Tidak ada yang kurang satupun. Tapi yang kurang dari kita domba-dombanya. Kita manusia-manusia yang serba kekurangan. Kurang ini, kurang ini, kurang itu. Semua kekurangan. Baru dia mati nanti tidak ada lagi kekurangan. Kan begitu. Banyak kan manusia kan begitu. Bisa dibilang tamak, bisa dibilang rakus, dan sebagainya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kau mengumpulkan harta di dunia ini, tapi kumpulkanlah di surga. Bagaimana caranya? Ketika kita hidup, mari, maulah kita digembalakannya. Sebagai domba-dombanya, sebagai umatnya, maulah kita dibimbing, dipimpin oleh firman-Nya. Supaya kita kokoh iman kepercayaan kita. Supaya kita benar-benar mengenal yang menggembalakan kita. Dan suaranya benar-benar kita kenal. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kiranya firman kita pada hari ini yang kita dengarkan di Yohanes pasal 10 ayat 18 sampai ayat 11 sampai 18 menjadi kehidupan baru bagi kita dan keselamatan yang menyelamatkan kita
dari segala godaan-godaan dunia. Tuhan Yesus beserta saudara, Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena anugerah-Mu atas penyertaan-Mu kepada kami. Kau terus memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk semakin kuat menguatkan iman kami Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas minggu yang indah ini Tuhan, yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh Tuhan bersyukur dan beribadah bersama-Mu Tuhan di rumah-Mu yang maha kudus ini Tuhan, dengan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan doa kami ya Tuhan, kami sangat bermohon sekali ya Tuhan, supaya Kau ya Tuhan tetap mengembalakan kami. Kami manusia ciptaan-Mu ya Tuhan yang Kau ciptakan. Kiranya ya Tuhan, Kaulah membimbing kami ya Tuhan dengan firman-Mu, kuatkan kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menyertai kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memenangkan segala perjuangan kami, kehidupan kami Tuhan yang panah di dunia ini Tuhan. Beserta-Mu Tuhan, kami Kau selamatkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan, kami mau sampaikan kepadamu Tuhan, yaitu kepada anak-anak kami SD SMP yang akan memulai ujiannya Tuhan. Bapa kiranya beri kepintaran kepada anak-anak jemaat-Mu semuanya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kiranya mereka mendapatkan jawaban yang lebih baik ya Tuhan, dapat menjawab segala lembaran soal yang dipersembahkan oleh setiap sekolahnya masing-masing Bapa. Kiranya mereka berpengharapan ya Tuhan dengan cita-citanya yang lebih baik ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan kepintaran, kebijaksanaan kepada seluruh anak-anak umat-Mu ya Tuhan, yang akan menghadapi ujian, sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan ya Tuhan, kesenangan baginya dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, dan kesenangan bagi keluarga semuanya. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan, kami mau sampaikan kepada jemaat-Mu yang masih di rumah sakit, yaitu Bapak kami Boni Sihaan, Sintua Esilalahi, RM Siringoringo, M Pasaribu, J Nadeak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, berkatilah para dokter dan medis ya Tuhan, yang selalu berusaha ya Tuhan untuk mencari kesembuhan, memulihkan sakit mereka, supaya sakit mereka lepas ya Tuhan dari semuanya ya Tuhan. Apa kiranya Kaulah yang lebih tepat ya Tuhan, memberikan kesempurnaan dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Allah Bapa kami bertata di kerajaan surga, demikian juga ya Tuhan, segala program-program gereja-Mu, baik kononia, marturia, diakonia ya Tuhan, dari tugas panggilan gereja, kiranya Tuhan, Kaulah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada penetua-Mu ya Tuhan, dan terlebih kepada hamba-Mu, supaya dapat ya Tuhan melaksanakan perintah-Mu ya Tuhan dalam perjalanan pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan, segala kegiatan-kegiatan yang lain kami berserah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau ya Tuhan dalam bimbingan-Mu Tuhan menyempurnakan segala yang menjadi kekurangan kami. Terlebih ya Tuhan pada hari ini Tuhan, banyak segala dosa-dosa kami, ampuni ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami dapat menjadi contoh teladan bagi yang lain ya Tuhan, setelah Kau menghapuskan dosa kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, terima kasih atas perkumpulan kita. Kiranya dikalau kita pulang, Tuhan memberkati dan mendahului perjalanan kita, sehingga kita boleh sehat-sehat selalu. Salam, selamat hari Minggu.